Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz, sebenarnya mahar yang baik itu seperti apa untuk kedua belah pihak, maksudnya untuk laki-laki dan perempuan, dan pemahaman seperti apa sebenarnya yang harus kita miliki terkait mahar Pak Ustadz. Taib, Masya Allah, Terima kasih, Pak pertanyaan. Ustadz. Taib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama perlu kita ketahui, hadis yang datang dari Nabi SAW, sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah. Mahar yang paling mudah. Taib. Nah, mudah itu enggak mesti murah. Mudah tidak mesti murah. Ya. Nah, ketika ada seorang laki-laki, dia punya penghasilan yang cukup besar. Ya, dia mampu untuk memberikan mahar 10 miliar untuk istrinya. Dan mudah itu buat dirinya. Boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Ya, untuk memuliakan si wanita, memuliakan keluarganya seperti yang disebutkan tadi. Mudah bagi dia. Tapi ada orang-orang yang memang mudahnya itu dia hanya bisa memberikan perangkap alat sholat. Itu mudah bagi dia. Dia lain gak punya kemampuan. Maka juga jangan dipersulit. Ya, seperti disampaikan Nabi dalam kondisi tertentu beliau mudah dalam menikah. Dan beliau mudah memberikan mahar. Tapi dari sisi lain perbuatan Nabi SAW, beliau juga memudahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menikah dengan putri beliau dengan dengan baju perang tadi. Jadi intinya, ketika seseorang memang dia punya kemampuan dan kemudahan untuk memberikan mahar yang banyak kepada seorang wanita tadi, maka dia berikan untuk memuliakan wanita tadi dan memuliakan keluarganya. Ya, bukan tujuannya hanya sekedar pamer. Wah, mahar saya 10 miliar. Ya, maka ini sudah sikapnya pamer, maka ini kita khawatirkan tidak akan memberikan keberkahan dalam pernikahannya. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah untuk memuliakan kaum wanita, maka tidak ada masalah. Asalkan jangan dipersulit. Dalam arti kata dia hanya mampu memberikan mahar misalnya 10 juta, tapi maksa diri dan dipaksa untuk memberikan mahar 100 juta, ya berarti dia harus ada utang 90 juta. Yang seharusnya setelah pernikahan dia bisa hidup bahagia, tetapi justru mikirin hutang 90 juta yang dikejar-kejar yang harus segera dibayar. Maka ini dikhawatirkan juga akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan setelah pernikahannya. Sehingga dia akan merasakan sebelum saya nikah lebih enak daripada setelah menikah. Sebelum menikah saya nggak pernah dikejar-kejar hutang, setelah menikah sekarang dikejar-kejar hutang. Tapi intinya saya ulangi kembali, dipermudah urusannya, bukan dipermurah, dipermudah. Mana yang mudah itu yang dijadikan sebagai mahar. Mudah bagi saya 10 miliar, gampang 10 miliar. Tabungan saya 100 miliar. Misalnya, ya udah itu mudah bagi dia, silakan diberikan mahar kepada wanita tadi. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik.